Laporan pemerintah Li Qiang yang sangat disederhanakan menjadi 700 kata memicu reaksi keras dan menjadi tren di pencarian populer. Dua sesi Partai Komunis China telah dimulai di tengah kontroversi atas pengumuman juru bicara Kongres Rakyat Nasional bahwa tidak akan ada konferensi pers Perdana Menteri setelah pertemuan. Laporan kerja pemerintah ringkas Perdana Menteri Li Qiang, yang dirilis pada tanggal 5 Maret dan hanya terdiri dari 700 kata, sekali lagi dengan cepat menjadi topik hangat di dunia maya. Laporan tersebut berfokus pada 3 bidang utama, meninjau pencapaian tahun 2023, menetapkan tujuan untuk tahun 2024, dan menguraikan tugas-tugas penting untuk tahun depan. Tahun 2023 mencatatkan beberapa pencapaian penting, pertumbuhan PDB sebesar 5,2%, produksi biji-bijian mencapai 1,39 triliun kati, sekitar 1,529 triliun pound, penciptaan 12,44 juta lapangan kerja baru di perkotaan, dan pemotongan pajak dan biaya sebesar lebih dari 2,2 triliun yuan. Tahun ini juga menandai China memimpin pasar global dalam produksi dan penjualan kendaraan energi terbarukan, dengan ekspor kendaraan listrik, baterai litium, dan produk fotovoltaik yang secara kolektif disebut sebagai 3 item baru yang melonjak hampir 30%. Untuk tahun 2024, sasarannya mencakup target pertumbuhan PDB sekitar 5%, penciptaan lebih dari 12 juta lapangan kerja baru di perkotaan, menjaga indeks harga konsumen tetap naik sekitar 3%, memastikan produksi biji-bijian melampaui 1,3 triliun kati, sekitar 1,43 triliun pound, dan mengurangi konsumsi energi per unit PDB sekitar 2,5%. Inisiatif utama untuk tahun ini termasuk mempertahankan tingkat defisit fiskal yang direncanakan sebesar 3% dan memajukan kebijakan dalam investasi pemerintah, obligasi khusus pemerintah, industri baru, ekonomi digital, pasar konsumen, perumahan, lapangan kerja, revitalisasi pedesaan, urbanisasi, pendidikan, asuransi kesehatan, dengan peningkatan subsidi fiskal per kapita sebesar 30 yuan, sekitar $4,17 untuk asuransi kesehatan, jaminan sosial, meningkatkan pensiun dasar bulanan minimum untuk penduduk perkotaan dan pedesaan sebesar 20 yuan, sekitar $2.78, membuka perekonomian lebih lanjut, perlindungan lingkungan, dan lain-lain. Pertumbuhan 5,2% dikaitkan dengan penipuan diri sendiri dan menghibur diri sendiri. Pada tanggal 5 Maret komentator independen Chai Sen-kun mengkritik di platform X bahwa laporan kerja pemerintah pertama Li Qiang hanya mendaur ulang frase-frase usang dari Konferensi Kerja Ekonomi Pusat, tidak memiliki hal yang baru. Dia mencatat bahwa Li Qiang membual bahwa China mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun lalu tanpa stimulus besar, yang menunjukkan peralihan dari langkah-langkah peningkatan ekonomi yang agresif. Namun, Chai berpendapat bahwa kenyataannya adalah pertumbuhan ekonomi China yang sebenarnya sangat kecil, sehingga angka 5,2% hanya menipu diri sendiri. Chai menunjukkan bahwa target-target laporan tersebut untuk tahun ini, yang menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 5%, lebih dari 12 juta pekerjaan baru di perkotaan, dan tingkat pengangguran di perkotaan sekitar 5,5%, tidak realistis. Dia menyoroti ketidakkonsistenan angka penciptaan lapangan kerja dengan tingkat pengangguran kaum muda yang sebenarnya, yang melonjak hingga 50% tahun lalu, menyebabkan sedikitnya 30 juta orang yang menganggur, dan dengan hampir 11,87 juta lulusan baru yang memasuki pasar kerja, permasalahan ketenaga kerjaan masih sangat memprihatinkan. Selain itu, Chai mengkritik kurangnya solusi substantif dari laporan tersebut terhadap tantangan-tantangan yang mendesak seperti krisis real estate dan utang pemerintah daerah, pergeseran demografis, tingginya pengangguran kaum muda, berkurangnya permintaan domestik dan ekspor, dan mundurnya investasi asing. Dia menyimpulkan bahwa laporan Li Qiang, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap perekonomian China di dalam dan luar negeri, namun gagal untuk memberikan dasar yang kuat untuk optimisme di tengah isu-isu yang belum terselesaikan ini. Netizen China daratan mencemooh kenaikan dana pensiun dasar sebesar 20 yuan. Seorang pengguna di Liaoning menyatakan bahwa 20 yuan, sekitar $2,78, bahkan tidak cukup untuk membeli 1 pon daging babi. Di Zhejiang, seseorang dengan nada mengejek bertanya, apakah ini seharusnya menjadi amal untuk para pengemis? Seorang komentator dari Guangdong dengan bercanda mencatat kesulitan membelanjakan uang sebanyak itu, menambahkan, pasti penuh dengan kegembiraan, bukan, dan mempertanyakan rendahnya jumlah tersebut. Yang lain menyindir tentang berhentinya memiliki anak, menyarankan bahwa tidak lama lagi, tanpa petani, pejabat pemerintah mungkin harus bertani sendiri. Sementara itu, seorang warga Zhejiang menyerukan pemotongan tunjangan pegawai negeri, kecuali mereka yang berada di garis depan. Beberapa bahkan secara sarkastik mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Partai Komunis dan 8 leluhurnya. Netizen, pertemuan hanya tipuan publik, pesta penipuan terakhir PKC. Di platform X, netizen menyatakan skeptis terhadap prospek Li Qiang, dan menyatakan bahwa dia terjebak,
Bahkan jika dia ingin mengundurkan diri, dia tidak bisa, dan dia pasti akan disalahkan dan Li Qiang ditakdirkan untuk menjadi kambing hitam, takdir yang sulit untuk dihindari. Seorang penjilat yang terlalu takut untuk memalsukan konferensi pers. Hal baik apa yang bisa didapat darinya? Bahaya yang sebenarnya terletak pada ketiadaan dirinya tanpa dukungan Marxis-Leninis dari Xi Jinping. Dia akan memuja Xi setinggi langit dan mengandalkan laporan pemerintah, jika itu yang diperlukan. Penguncian di Shanghai pada tahun 2022 adalah bukti yang sangat buruk. Banyak kritik yang dilontarkan netizen dengan mengatakan, hanya sekelompok orang idiot yang tidak kompeten yang mengikuti orang bodoh yang berasal dari bandit. Partai Komunis adalah kumpulan orang bodoh dan kasar. Tes COVID yang dilakukan setiap hari selama 3 tahun telah menguras dana kesehatan masyarakat, menunjukkan keputusasaan total partai tersebut. Lupakan angka 5%, mengklaim 500% juga akan sama meyakinkannya. Semua omong kosong, tidak ada substansi atau kebijakan yang dapat ditindaklanjuti, hanya sekumpulan pepesan kosong. Komentar-komentar selanjutnya mencerminkan kekecewaan yang mendalam, ini seperti menyaksikan hitungan mundur menuju keruntuhan Soviet lainnya. Akhir dari militerisme selalu sama. Bersiul melewati kuburan konflik masa lalu demi keberanian palsu. Dan pertemuan-pertemuan tersebut tidak lain hanyalah foto-foto rekayasa yang dimaksudkan untuk menipu masyarakat. Ia menambahkan, penipuan yang dilakukan Li Qiang menandai akhir dari penipuan PKC, menggarisbawahi urgensi untuk membubarkan rezim tersebut. Apakah Li Qiang sedang memasang jebakan untuk Xi Jinping? Dalam laporan kerjanya, Li Qiang memulai dengan dukungan kuat terhadap Xi Jinping. Dia menguraikan tantangan tahun lalu, termasuk lingkungan internasional yang sangat kompleks dan tugas-tugas reformasi, pembangunan, dan stabilitas yang signifikan. Meskipun demikian, ia memuji kemampuan untuk melawan tekanan eksternal dan mengatasi hambatan internal untuk meraih kemenangan besar yang menentukan berkat kepemimpinan Sekretaris Jenderal Xi Jinping. Laporan Li Qiang secara mencolok menyebutkan Xi Jinping sebanyak 16 kali dan menekankan keamanan sebanyak 29 kali, dibandingkan dengan laporan tahun lalu yang masing-masing menyebutkan 14 dan 25 kali. Lebih lanjut, Li Qiang menyatakan pentingnya mempertahankan otoritas dan kepemimpinan terpadu Komite Sentral Partai dengan Xi Jinping sebagai pemimpinnya, dan memposisikan Dewan Negara sebagai eksekutif yang setia dalam keputusan komite. Mengomentari hal ini, Deng Yuan, komentator masalah terkini dan kolumnis Voice of America, berbagi di platform X bahwa seringnya merujuk pada Xi Jinping dapat dianggap memiliki dua sisi. Di satu sisi, hal ini menunjukkan kesetiaan Li Qiang kepada Xi, dan di sisi lain, berpotensi meletakkan dasar yang tidak hanya mengaitkan keberhasilan tetapi juga banyak permasalahan yang ada dalam keseluruhan kekacauan yang terjadi pada kepemimpinan Xi Jinping. Saluran Laomen di X berpendapat bahwa mengingat skenario ekonomi yang suram, Perdana Menteri berada dalam posisi di mana membuat pernyataan publik mengandung risiko saling menyalahkan, sehingga diam adalah satu-satunya strategi yang tepat. Deng, seorang komentator tentang masalah-masalah terkini, berkomentar kepada Radio Free Asia bahwa laporan Li Qiang, tidak ada hal baru di sini. Ini hanyalah pengulangan dari penampilan sebelumnya. Tidak mengadakan sesi Kongres Rakyat Nasional bukanlah sebuah pilihan, tetapi mengadakannya pun tidak membantu. Apa yang bisa mereka katakan dalam pertemuan ini? Jika laporannya terlalu mudah ditebak dan stabil, itu hanya menunjukkan bahwa mereka masih memegang kendali, tetapi dari apa yang saya lihat, mereka telah kehilangan kendali.